kasih Tuhan. Kami percaya sebelum kami berada di tempat ini, Engkau Allah yang sudah menanti kehidupan kami Tuhan, untuk merestorasi dan untuk membentuk setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang menantikan dan menginginkan hal yang baik itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, kami gak mau cuma sekedar diam. Kami mau meresponi apa yang Tuhan inginkan untuk kerjakan dalam kehidupan kami. Kami minta Tuhan bukan sekedar ibadah biasa, tapi kami minta Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarkan hadirat-Mu ada di tempat ini. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus Kau gak pernah terbatas mengasihi setiap anak-anak-Mu dan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya Roh Allah akan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan Anda dan saya. Katakan sama-sama amin. Oke, boleh berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Saudara boleh kasih jabat tangan ke kanan kiri, katakan Shalom membara di hati Anda. Oke, sekali lagi Shalom. Oke, silahkan duduk. Wah, taat-taat di sini luar biasa ya. Oke, sekali lagi Shalom. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Saya kali pertama ada di GMS Kelapa Gading. Saya mau kenalan dulu dengan Anda. Saya sudah kenalan 4 kali sih sebenarnya ya. Oh, enggak ya. Dari ibadah 1. Tapi mungkin ada beberapa yang belum kenal saya. Saya adalah Pastor Erna. Kemudian suami saya mungkin Anda cukup mengenal karena mungkin beberapa kali khotbah di sini. Suami saya adalah Pastor Thomas Kwok Chien. Ya, dan puji Tuhan Pastor Thomas mungkin dikenal dengan buku 180 derajatnya karena dibuatkan oleh Pastor Philip. Banyak pengalaman terjadi di sana dan dibuatkan sebuah buku untuk memberkati banyak orang. Saudara, nah saya aslinya dari Solo tapi sekarang adalah orang Sulawesi. Sulawesi, Maluku dan Papua. Dan bersyukur diletakkan di sana karena Tuhan banyak membentuk kehidupan kami. Sehingga kekristenan dan panggilan kehidupan kami bukannya sekedar seperti itu, tapi Tuhan sendiri yang menguatkan dan mengokohkan. Nah saudara, supaya kenal kegerakan GMS karena kata orang Manado, torang semua basodara. Artinya kita semua ini adalah keluarga di dalam Kristus. Supaya kita saling mengenal satu sama lain, saling menguatkan. Saya bawa sebuah oleh-oleh tentang GMS Sulam Papua, beberapa gereja lokal yang barusan kita rintis di sana. Karena GMS itu singkatannya gerak maju selalu. Jadi harus maju terus. Nah inilah yang kami lakukan untuk Sulawesi, Maluku dan Papua. Silahkan. Badan Pengurus Sinode GMS memutuskan untuk meningkatkan status GMS Saplit Palopo dan GMS Toraja menjadi gereja lokal berlakukan secara resmi. Salib Manokwari kita resmikan menjadi gereja lokal. Gereja Saplit GMS Biak
menjadi gereja lokal secara resmi. Oke, berikan kemuliaan yang paling manis. Saudara, itulah yang kami rasain. Kalau Anda lihat tadi kayak ada sukacita gereja lokal, lagi gitu. Gereja lokal, lagi gereja lokal. Kenapa kok Anda melihat kelihatannya mereka sukacita banget? Karena sebenarnya itulah yang dinantikan mereka. Apalagi di kota-kota yang lebih pedalaman saudara, mereka sangat menantikan GMS. Bahkan kadangkala kita ini nggak melakukan apapun, mereka yang mengupayakan untuk mengumpulkan orang-orang. Bahkan kadangkala dalam tanda kutip rada dipaksa oleh jemaat malahan. Kita nggak lakukan apapun, mereka dah beli kursi sendiri-sendiri. Taruh dewek-dewek dan mereka ibadah. Tapi mereka nurut-nurut. Nurutnya apa? Ketika kita sampaikan jangan dulu. Pastor Thomas sampaikan belum waktunya. Karena ada standarisasi untuk menjadi gereja lokal. Dan ketika kita lakukan itu, mereka tidak menjadikan gereja lokal. Tapi kalau Anda tahu dari cuplikan video ini, saya bisa ngerasain inilah sukacita mereka. Ketika ada gereja lokal di mana-mana bahkan masuk di pelosok-pelosok, happy-nya mereka minta ampun. Karena bukan hanya gedungnya aja yang mereka kayak, oke, aku mau masuk gereja di sana di luar-luar pulau banyak gereja-gereja. Tapi mereka menantikan sebuah rasa homey gitu loh saudara. Gereja yang benar-benar mentransformasi hidup. Itu mereka betul-betul menantikan. Karena apa? Kebanyakan PSI-PSI yang ada itu ex dari GMS. Jadi mereka itu sudah merasakan kegerakan GMS itu seperti apa. Mereka merasakan hominya GMS itu seperti apa. Sehingga ketika mereka jauh, mereka pengen GMS ada di tempat kerjanya. Mereka pengen GMS itu ada di dekat keluarganya. Makanya mau gak mau, rodok makso gitu saudara. Mereka pengen GMS ada di beberapa tempat yang ada. Katakan amin. Nah hari ini kita yang ada di Jakarta, jangan mau diem. Karena saya tahu Jakarta juga luas, jumlah penduduknya juga banyak. Bantulah Pak Nirwan sama Bu Inge untuk lakukan sesuatu yang lebih lagi. Karena saya tahu sebenarnya di luar sana bukan hanya butuh Kristen, tapi butuh yang namanya perubahan kehidupan dalam kehidupan mereka. Halo, katakan amin. Nah saudara, siang hari ini saya mau nyampaikan apa sih? Saya kasih judul ini saudara, kasih setiamu itu lebih dari hidup. Ya, nah saudara saya itu tadi kok ya gak sengaja ngomong-ngomong sama Pak Nirwan sama Bu Inge di dalam. Karena saya barusan kedatangan tamu dari Manado dan Makassar. Langsung nembus ke green room, pengen jumpa. Dan waktu jumpa di sana kita banyak ngomong tentang kehidupan, realita kehidupan. Dan kami tuh melihat, pertamanya denger sih di akhir tahun. Tapi di awal-awal tahun ini sampai sekarang ini kami benar-benar melihat. Melihat apa? Banyak orang yang ngomong kayak gini. Tahun 2025 itu tahun yang gak mudah. Perekonomian juga gak mudah. Kehidupan gak mudah. Mau cari kerja gak mudah. Mau survive juga gak mudah. Apalagi di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2026 sampai berikutnya. Karena zamannya sudah AI. Gak butuh karyawan banyak. Gak butuh orang yang bagian mana gak butuh. Karena zamannya sudah AI. Dan juga tidak bisa dipungkiri. Saat ini kondisi di dalam negara mungkin bukan hanya Indonesia tapi di mana-mana sedang di masa yang tidak mudah. Nah kita akan belajar bareng-bareng. Di masa yang tidak mudah apa respon
orang-orang percaya, apakah kita mengikuti aliran yang ada di luar sana? Kalau mereka berkata tidak mudah dan akhirnya ilfil. Mereka berkata tidak mudah, akhirnya menyerah. Mereka berkata tidak mudah dan akhirnya ya wes lah, gak usah ngapa-ngapa, ya wes lah. Atau cuma mengandalkan doa aja. Apakah kekristenan dipanggil seperti itu? Menurut saya tidak. Karena kekristenan itu dipanggil berbeda dari dunia ini. Kalau dunia berkata tidak mudah, orang Kristen gak boleh agak lain dan aneh. Dengan berkata gak apa-apa, mudah kok, gak boleh. Tetap berkata tidak mudah, tapi jangan menyerah. Ada Tuhan di balik ini semuanya yang membukakan jalan, membukakan kreativitas untuk memikirkan, untuk mengelola yang tidak mudah ini gimana supaya bisa tertangani dengan baik. Halo, katakan amin. Saudara, kami mengerjakan Sulam Papua juga tidak mudah. Kalau Anda lihat, salah satu istri gembala kami sedang kena kanker. Kena kanker stadium yang cukup tinggi. Tapi dia berkata, aku aja ngelola hidupku gak mudah. Padahal hari ini bukan hanya ngelola satelitku, gereja lokalku. Tapi juga dipercayakan untuk ngelola beberapa perintisan-perintisan. Tapi aku tahu aku gak boleh menyerah. Aku harus survive, harus melakukan segala upaya untuk benar-benar bisa menghandle apa yang Tuhan percayakan di tanganku. Dan detik dia punya hati seperti itu, kreativitas itu muncul, Bu. Kami menangani 26 gereja lokal, kalau dihitung tadi Pak Nirwan tanya, udah 28. Tapi yang jadi gereja lokal adalah 16. Apakah mudah? Tadi Bu Inge tanya, berapa tahun sekali Belum tentu setahun sekali sekarang kami bisa kunjungi. Tapi dibalik tekanan, tapi ada kepercayaan yang besar, bukankah itu sama dengan Anda? Di balik suasana dunia yang tidak mudah, ekonomi yang tidak mudah, tapi kepercayaan Tuhan besar. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengelola itu. Kalau kita mau untuk mengelola, punya kerinduan untuk mengelola, punya kemauan untuk mengelola, dan tahu kehendak Tuhan itu apa, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, bahkan kreativitas dalam kehidupan kita untuk menanggulangi ini semuanya. Kami juga berpikir, yo apa caranya? Surabaya ini metu. Yo apa caranya supaya bisa menghandle 28 ini? Akhirnya karena kami gak mungkin bisa masuk di dalam kota-kota lainnya lagi, yang kita lakukan adalah kreativitas Tuhan mulai muncul. Kita mulai mengangkat kakak-kakak. Untuk apa? Untuk kita percayakan, Sulawesi kamu dan kamu. Maluku kamu ya, Papua kamu dengan kamu. Nah kami perpanjangan tangannya adalah mereka. Dan hari ini jemaat yang ada di Sulam Papua 26 sampai 28 gereja lokal itu kami bisa tangani dengan baik. Kenapa? Karena dimulai dari kerinduan dan kemauan. Dan kami minta Tuhan tetap jangan kendorkan, tetapi tetap pakai hidup kami untuk benar-benar jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya yang tak mungkin, yang kelihatannya susah, yang kelihatannya mustahil, bukan lagi mustahil saudara, mustahil karena banyak hal-hal, kita harus menanganinya dengan baik. Dan akhirnya bisa tertangani dengan baik. Halo, katakan amin. Nah hari ini saudara, coba lihat kehidupan kita. Apakah ada hal-hal dalam kehidupan kita yang hari ini itu kita tahu kita sedang bergumul pada 1-2 area. Dan kita berpikir, kenapa 1-2 area di dalam kehidupanku ini gak kelar-kelar ya? Aku kenapa kok terus struggle di dalam kehidupan keluargaku dan gak kelar-kelar? Tak nanti nih, supaya hubunganku sama suamiku tuh baik. Tapi dah tak nanti bukan hanya 2 tahun loh 4, 6, 8 tahun. Kenapa gak makin baik tapi gak kelar-kelar? Atau mungkin Anda bergumul dalam hal lain. Kenapa ya kehidupan keluarga kami itu kok gak bisa harmonis ya? Padahal Tuhan menjanjikan kehidupan yang harmonis. Tapi aku pengen menggapai itu kok gak jadi-jadi ya dalam hidupku. Apa yang perlu aku kerjakan ya? Saudara, yang penting ada niatnya dulu di dalam hati kita. Setelah ada niat,
Iman harus kau tambahkan, jangan menyerah. Dan Tuhan akan memberikan kreativitas pada hidup Anda untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, pertanyaannya adalah, hari ini bagaimana kondisi kekristenan kita? Apakah kita membiarkan yang susah itu, kita biarkan untuk mandek atau menggerus kehidupan kita? Atau kita tahu, aku harus menanggulangi ini supaya jadi di tangan Tuhan. Gak mungkin sesuatu yang dipercayakan Tuhan itu dibuatnya setengah-setengah. Gak mungkin apa yang Tuhan titipkan dalam aku ini, apa yang Tuhan titipkan sama Pak Nirwan, sama Bu Inge, sama saya itu pasti beda. Anda juga dititipkan berbeda. Dan kita tahu apa yang Tuhan titipkan itu seharusnya Tuhan pengen melihat itu jadi di tangan kita. Pertanyaannya, kita menyerah dengan keberadaan atau kita mau tetap beriman dan mengelolanya sampai jadi di tangan Tuhan. Nah, hari ini saya kok dapat kuat di dalam hati saya seperti ini, saudara. Mungkin ada beberapa orang yang mengalami struggle di dalam kehidupan. Dan itu sudah cukup lama. Entah Anda hari ini struggle di dalam pola pikir, merasa bahwa orang lain dianggap, aku kok selalu gak dianggap. Orang lain diperhitungkan, aku kenapa selalu gak diperhitungkan. Baik di dalam dunia luar maupun circle terkecilku. Kenapa aku tuh dianggap sebelah mata, aku gak buta loh sebelahku. Tapi dianggap sebelah mata oleh pasanganku sendiri. Sehingga itu yang menggerus komunikasi kami. Dia selalu nganggap gini loh, kamu tahu apa? Kamu bisa apa sih? Kamu mampu apa? Kamu gak mampu apa-apa. Dan itu sangat gerus hatiku. Dan membuat aku hari ini mau ngapa-ngapain, mau ngelola anak, mau ngelola pekerjaan, mau ngelola pelayanan, itu bottleneck, mandek. Karena apa? Sesuatu yang menggores dalam hatiku. Nah, saudara, hari ini kekristenan dipanggil bukan hanya berhenti sampai di sana. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan menginginkan kita tidak hanya menikmati masalah, menikmati pergumulan. Tapi Tuhan pengen kita ini menang terhadap masalah dan menang terhadap pergumulan. Sehingga kita menjadi manusia yang berbeda dan diubahkan oleh Tuhan. Halo, katakan amin. Nah, hari ini saya ngerasa bukan hanya orang-orang punya masalah. Tapi bahkan Anda berada di titik terendah kehidupan Anda. Sampai Anda gini loh, aku dulu tuh loh pede banget. Sekarang kok gak pede belas ya. Aku dulu tuh loh, setiap apapun yang dipercayakan di tanganku, aku kelolai sajadi. Sekarang tuh loh, mau ngelola aja, mau melangkah aja sampai takutnya minta ampun loh, Ce. Sekarang nih loh, Ce, aku nih loh mau coba untuk melangkah membeneri kehidupan keluargaku. Sampai rasa-rasanya aku nyerah gitu aja. Karena apa? Karena aku tahu ujungnya pasti kalah ini. Ujungnya pasti aku gak akan dapatkan hasilnya. Makanya aku pilih jadi orang Kristen yang menyerah aja dan kalah. Daripada aku mengelola ini semuanya dan jadi. Pertanyaannya, saudara, Anda berada di titik terendah mana? Ada orang yang ada di titik terendah di pola pikirnya. Ada orang yang berada di titik terendah di perasaannya. Disakiti terus sama suaminya. Mungkin gak pernah nampar. Mungkin gak pernah lakukan kekerasan. Tapi hatinya terus bukan apa ya saudara, bukan sesuatu yang fisik, tapi sesuatu yang verbal. Itu terjadi dalam kehidupannya. Nah, hari ini pertanyaannya, jangan mau berhenti di titik sana, saudara. Tapi Anda harus mengupgrade kehidupan kekristenan Anda. Karena Tuhan gak mau masalah itu engkau pertahankan di dalam dan kau nikmati. Tapi Tuhan pengen Anda breakthrough terhadap masalah tersebut. Hari ini coba tanya di dalam hati Anda. Apakah hari ini aku di titik terendah di dalam kehidupanku? Hatiku ini sudah rasanya diinjek-injek di titik terendah kehidupanku.
Hari ini asumsi dan pola pikirku ini diinjek-injek sampai aku dewe itu ndak pede pada hidupku. Hari ini aku mertua vs menantu. Diinjek-injek sampai nggak ada lagi harga diriku. Sampai rasa-rasanya lebih baik dia nggak menikah daripada dia menikah. Tak pikir dia putri yang wow. Tapi sekarang buktinya dia seperti ini. Nah hari ini saudara, ketika Anda berada di titik terendah kehidupan, kalau Anda nggak bisa breakthrough dan menang terhadap diri Anda sendiri, maka apapun yang Tuhan percayakan di tangan Anda, nggak mungkin akan bisa jadi juga. Karena tadi pagi saya sampaikan, kita bisa menang untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan di tangan kita. Kalau kita bisa menang untuk mengelola diri kita sendiri. Pertanyaannya, ketika ada asumsi, ketika ada persepsi, ketika ada pikiran yang negatif, ketika ada sesuatu yang hari ini dalam tanda kutip menghantui hidup Anda, apa peran hidup Anda untuk mengubah itu semuanya? Jika Anda biarkan kekristenanmu sudah salah, Anda harus kelola ini semuanya sampai jadi. Nah hari ini, jika Anda berada di titik terendah kehidupan Anda, sampai mungkin Anda hari ini sedang berdoa untuk suami Anda, untuk hidup Anda, maupun untuk sakit penyakit. Anda gini, kenapa sakit penyakit ada dalam hidupku ya? Dan aku gak ngerti lagi apa yang harus aku lakukan dan aku kerjakan. Jika Anda berada di titik terendah itu dan Anda berkata, saat dulu aku percaya sekali sama Tuhan. Sekarang bahkan Tuhan itu ada di mana sih? Aku ke gereja sih setiap minggu, aku ibadah sih setiap minggu. Tapi hari ini pertanyaannya, Tuhanku tuh masih hidup enggak? Tuhanku tuh masih ada enggak? Tuhanku tuh masih real enggak? Padahal Anda menyembah loh saudara. Dan pengagungan selalu di hatiku. Mbah lagunya betul apa enggak? Ngerti ya saudara ya? Anda bisa menyembah lewat mulut Anda. Tapi hatimu menyembah Tuhan enggak? Anda bisa mengagungkan Tuhan. Tapi betul tak? Kerohanian Anda mengagungkan Tuhan apa enggak? Kalau enggak saudara, ada sesuatu yang perlu Anda perbaiki. Anda mulai meragukan Tuhan itu ada enggak ya di masalah keluargaku? Tuhan itu ada enggak ya di masalah hubunganku dengan pasanganku? Tuhan itu ada enggak ya di masalah pekerjaan suamiku? Tuhanku tuh ada enggak ya di masalah rumah tanggaku? Jika itu ada dalam hidup Anda saudara, Anda harus kembali kepada Tuhan. Kenapa? Kalau lama-kelamaan Anda biarkan, Pak saya harus sampaikan ini firman yang kelihatannya enggak enak. Karena kami banyak melihat orang-orang yang tidak menyelesaikan apa yang di dalam. Dia menjadi orang-orang Kristen yang kelihatannya punya Tuhan, tapi hidupnya penuh depresi. Jangan remehkan depresi loh saudara. Depresi itu tingkatannya ada tingkat tinggi, ada tingkat rendah. Tingkat rendah itu contohnya gini loh saudara. Anda sudah tidak punya kemauan untuk mengubah hidup Anda. Itu ciri orang yang depresi. Coba ngomong kanan kiri, kamu depresi enggak? Orang depresi, dia sudah enggak pingin untuk berubah. Wes gini ay, itu tuh tanda-tanda depresi. Coba ngomong kanan kiri, kamu nanti kalau depresi gini loh. Orang depresi salah satu tandanya dia sudah enggak punya vision, sudah enggak punya keinginan untuk apa yang dia akan capai ke depan. Orang depresi bukan hanya itu. Kadangkala depresi itu bisa kebawa nggak doyan makan, tapi orang banyak makan itu juga menunjukkan, wes pokoknya nggak mikir aku kesehatan, pokoknya makan nyam. Mungkin ada sesuatu dalam hatinya yang mengganjal, tapi pelampiasannya lewat itu. Nggak bisa tidur, itu salah satu tandanya. Tapi Anda tahu kebanyakan tidur, itu juga tandanya.
Nah, hari ini yang bisa ngelihat hidup kita adalah diri kita sendiri. Yang paling mudah adalah lihatlah itu loh saudara. Apakah aku masih punya keinginan untuk berubah apa enggak? Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena banyak sekarang jemaat di mana-mana, bukan hanya di Sulam Papua, tapi saya muter di Kalimantan, saya muter di Jawa Tengah, saya muter di mana, saya muter di luar juga kemarin dipercayakan di tempat lain saudara. Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak remaja pun ngalami yang namanya depresi. Kenapa depresi perlu segera ditanggulangi? Karena bisa mengakibatkan kematian rohani, bahkan berujung kepada kematian jasmani. Kematian rohani tadi itu Bu, malas aku sudah. Gak mau berubah aku dengan suamiku. Malas aku memperbaiki hubungan keluargaku. Lama-kelamaan kerohanian lagi apa? Malas aku ke gereja. Malas aku berdoa-berdoa. Mana Tuhannya? Mana Allah itu? Dulu rajin berdoa, lama-kelamaan berdoanya cuma makan. Setelah makan, tidak berdoa sama sekali. Nah, pertanyaannya saudara, jangan kau remehkan masalah yang kelihatannya simpel, tapi sebenarnya menarik hidup Anda ke belakang, bukan maju ke depan. Karena Bu, itu bisa mengakibatkan orang-orang gendeng Bu. Coba ngomong kanan kiri kamu gendeng gak gitu. Dan lama-kelamaan orang kalau udah gendeng gini saudara, dia gak peduli pada hidupnya nih. Saya tuh menangani banyak remaja-remaja ambil pisau toreh-toreh tangannya. Dia gambar wajah mamahnya ditusuk-tusuk pakai pensil. Ada orang yang sudah berkeluarga, ini istri. Tahu nggak? Fotonya suaminya disobek-sobek, dibuang di jalan sambil dia sudah nggak pakai baju. Padahal dia dulu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya liatin, kenapa ya Tuhan? Awalnya dari mana? Pak, awalnya dari sesuatu yang sederhana, tapi nggak dibereskan. Nah, kekristenan itu bukan berbicara kita duduk diam dalam gereja. Tapi kekristenan itu adalah sesuatu yang gak beres di dalam hati kita, itu harus dibereskan. Dan yang kedua, sesuatu yang membuat kita ini gak bisa meraih yang janji Tuhan tadi, itu harus dibereskan. Contohnya siapa saudara? Daud ini orang hebat. Kita baca ya, katanya nanti kalau nerocos terus ini gereja atau bukan, tidak ada ayatnya gitu saudara ya. Saudara masih bersama saya, yang masih bersama saya katakan saya sudah rada keletih-letih gitu saudara ya. Mazmur 63, karena di dalam tadi di green room sudah khotbah 5 kali juga. Mazmur 63 mendoakan jemaat, ketemu jemaat. Mazmur 63 ayat 4. Saudara baca bareng-bareng ya. 2, 3. Aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku. Oh ini Mazmur 63 ayat 4. 4 ya. Ya sebelumnya itu 5. Oh ini depresi ini mungkin. Perlu dipulihkan. Bagaimana Pak Nirwan ini Pak Nirwan? Enggak. Oke ya. Mazmur 63 ayat yang keempat ya. 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Saya suka sekali lagu ini. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Saya waktu ada lagu toh saudara ini yang kasih setiamu lebih dari hidup itu loh. Ada kan? Kelihatannya GMS yang ciptakan ya. Gitu. Nah itu saya tuh cuma ambil itu, ya ampun kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidupku. Hidup itu berbicara tentang pergumulan, hidup itu berbicara tentang tekanan, hidup itu berbicara tentang pembentukan Tuhan. Dan bibirku akan tetap memuliakan nama Tuhan. Saya waktu baca ini Pak, saya cuma ngomong Daud itu ciamik rek. Kenapa? Di tengah-tengah pergumulan kehidupannya yang tidak mudah.
Daud ini dikejar-kejar oleh dulu rekan kerjanya sendiri loh, bahkan bawahannya. Dulu bawahannya yang disuruh-suruh oleh Daud, pasukannya, malah sekarang dia nusuk dari belakang, ngejar-ngejar Daud, mau bunuh Daud. Bahkan anaknya yang dijadikan Daud, diberikan bekal untuk membangun bait Allah, itu malah ngejar-ngejar Daud juga, mau bunuh Daud loh. Dan di masa itu, Daud mengalami pergumulan yang tidak mudah, sih. Dia dikhianati oleh orang terdekatnya, bro. Dia dikejar-kejar, dia kelaparan, dia ketakutan, dia gak punya temen, dia kehabisan bahan makanan, dulu tinggal nyuruh, sekarang gak ada itu semuanya. Dan Anda tahu, tapi Daud bisa ngomong kayak gini, sebab kasih setiamu Tuhan lebih baik dari pergumulanku. Kasih setiamu Tuhan lebih baik dari apa yang aku alami. Dan ketika aku tahu kasih setia Tuhan lebih baik daripada yang aku alami, aku tahu ujung hidupku aku akan tetap memuliakan nama Tuhan. Saya waktu baca ini saudara, saya cuma wow, seharusnya kekristenan tuh kayak gini. Enggak sedikit-sedikit kena masalah, dia jadi melo. Dia bilang enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Tapi kalau ini, dia tahu pergumulan tidak mudah. Tapi dia tahu kasih setia Tuhan itu lebih baik daripada hidupku. Halo, katakan amin saudara. Nah, kita akan belajar bareng-bareng kenapa kok Daud bisa sebegitu kuatnya. Dan akhirnya bukan kekalahan, bukan depresi, tapi kemenangan yang terjadi dalam kehidupannya. Apa yang ada dalam kehidupannya sehingga dia bisa menanggulangi depresinya dan gak membuat dia tambah drop, tapi membuat dia menang. Kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, Daud itu punya prinsip gini saudara. Hidup itu bisa berubah, tapi Tuhan itu tidak berubah. Baca bareng-bareng ya, 2, 3. Hidup itu bisa berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Saudara, engkau harus pegang ini dalam kekristenan Anda. Kalau enggak, Anda akan mudah menjadi orang Kristen yang gampang kecewa. Anda harus tahu gini, hidup itu pasti berubah. Saya kasih tahu ya saudara ya, ada kalanya orang itu di atas. Tapi ada kalanya orang itu ada di bawah loh. Ada kalanya orang itu sukses. Tapi ada kalanya orang itu ada di titik paling rendah di dalam kehidupannya. Ada kalanya orang itu happy, senang, disukai oleh banyak orang, dikunjungi oleh banyak orang, banyak sahabat-sahabatnya. Tapi jangan kaget. Ada kalanya dia tak punya teman satu orang pun dan dia ditinggal oleh banyak orang-orang, bahkan orang terdekatnya. Ada kalanya orang itu sehat. Akhir-akhir ini saya baru banyak ngelihat AI. Ngelihat apa? Ngelihat orang yang awalnya sehat, wa'alfiat, sehat betul. Tapi saya baru dengar dalam 1-2 minggu ini dia sakit, divonis kanker stadium 4. Divonis dia sakit, gak bisa sembuh, autoimun. Psikologinya terganggu. Nah, sebagai orang percaya kita harus pegang ini, C. Hidup itu pasti berubah. Ingat loh, itu harus ada di dalam nilai hidup kita. Kalau enggak, kita akan jadi orang Kristen yang mudah kecewa. Pas happy, kita enggak kecewa. Pas diberkati, kita enggak kecewa. Tapi detik sebuah peristiwa yang tidak kita inginkan terjadi, kita bisa kecewa. Makanya hari ini kita harus gini loh. Hidup itu pasti berubah. Hei, jiwaku dengar. Hai pikiranku dengar. Hai kekristenanku dengar. Hidup itu pasti berubah. Pasti. Ada orang
Yang awalnya dengan sudah berangan-angan, nanti di setahun lagi ya kita pergi ke Eropa. Setahun lagi ya kita jalan-jalan ke Israel, Holy Land. Tapi saya melihat beberapa jemaat yang tahu-tahu ditinggal oleh suaminya selamanya. Kalau kita enggak memberikan fondasi yang benar di dalam kehidupan kekristenan kita akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Jadi kita harus tahu hidup itu bisa berubah. Tapi Tuhan kita enggak bisa berubah. Saudara boleh cowel saudara karena ini suasana enggak bagus ini saudara. Ada roh-roh ngantukan di sini gitu. Hantu-hantu tidur ada di sini. Saudara boleh ceplek rada keras gitu saudara. Ngomong, kamu harus tahu hidup itu berubah, pasti berubah. Tapi Tuhanmu gak pernah berubah. Ayo ceplas keras saudara, yang keras. Sampai dia goyang semuanya. Halo katakan yes. Kenapa saudara? Karena saya punya pengalaman. Salah satu istri full timer kami. Kalau Anda tahu di Instagram meninggal dunia di usia muda. Dirwan tahu ya sama Inge ya. Anaknya masih remaja. Padahal dia sudah berangan-angan. Kita nabung nanti kita pergi ke sini ya. Anak kita mau kita sekolahin di sini ya. Nanti kita jalan bareng-bareng ke sini ya. Tapi tahukah C? Dia enggak dalam hitungan minggu divonis kanker otak stadium 4. Enggak dalam hitungan tahun, hanya 2 bulan suaminya meninggal dunia. Dia cukup syok, kaget. Dia biasanya khotbah iman. Tapi dia waktu saat itu dia gini, iman itu di mana? Iman itu apa? Iman itu siapa? Syok. Dia biasanya mendoakan orang supaya kuat. Tapi saat itu dia ngomong, butuh apa-apa. Dan tahukah C, saat itu saya yang menemani karena suami sedang ada di Morowali kelihatannya. Saya yang harus terbang menemani di Jakarta. Waktu itu di Jakarta sama Celena sama Kofuji. Saya harus terbang sendirian ke sini. Dan dengan segala upaya ada beberapa jemaat yang menghibur dia. Kamu tahu coklat kesukaannya dia dikasih minuman coklat tuh sampai bergelas-gelas, ini mau coklat ini atau ini. Nggak nafsu makan, nggak nafsu minum. Dikasih lagi, mau kue apa C, tak beliin. Sampai dia itu ngelus-ngelus pundaknya, dirangkul supaya dia tenang. Dia didoain, dia dikasihin ayat-ayat, tapi nggak mental semuanya saudara. Sampai Anda tahu, saya pun datang ke dia, coba untuk doakan dia, coba untuk menguatkan dia. Tapi dia berkata, C, aku gak butuh itu dulu. Sampai satu titik, dia tahu gak, nangis itu sampai kejer, sampai ndelosor. Do you know ndelosor? Ndelosor tahu ya di sini ya? Oh ini bahasa Jerman mana gitu loh saudara. Ndelosor saudara, teriak-teriak sampai pukul-pukul. Mana Tuhan itu? Mana Tuhan itu? Mana? Saya biarkan dulu. Karena saya tahu lagi syok-syok dan depresi. Dia ndelosor saudara sampai di bawah sambil mukul-mukul. Mana Tuhan ada di mana? Waktu itu manggil mam. Tuhan ada di mana mam? Aku sering khotbahkan tentang Tuhan. Tapi mana Tuhan? Katanya disuruh beriman. Aku udah beriman untuk sembuh. Mana? Tapi dia meninggal. Sampai satu titik. Kau tahu enggak? Saya sampai beride kasih obat tidur aja lah. Kalau enggak dia depresi, aku depresi. Dia depresi, aku depresi. Lebih baik dia depresi, aku tenang gitu saudara. Saya minta obat tidur. Pertamanya saya minta semua jemaat itu Ciami memfasilitasi. Kasihin kasur lipat, kasihin dikipasin saudara minuman di mana-mana. Dia plus gak mau nyentuh. Saya beride, gak tahu nih Roh Kudus atau Rohana gitu saudara. Kasihin obat tidur penenang, saya kasih. Ketika dia minum obat tidur, itu obat tidur untuk perjalanan jauh. Saya gak pernah minum itu sih. Untuk 18 jam atau 12 jam aku lupa. Minum harusnya sudah sampai Amerika mana-mana gitu katanya. Dia minum cuma bertahan 30 menit.
balik bangun, nangis lagi kejer. Lah kalau dia nangis manggil saya, mami, mami, mami gitu. Waduh aku, gitu saudara. Nanti dia enggak depresi, aku yang depresi gitu. Akhirnya saya ngomong, kamu tenang. Kamu tenang, kamu cari Tuhan. Mami enggak bisa tolong kamu. Semua jemaat juga enggak bisa tolong kamu. Kamu tenang, carilah Tuhan. Anda tahu, dia cuma nyanyi, dia diem Pak. Dengar suara saya dia diem, dia coba tenang dan dia nyanyi sebuah lagu. Dia nyanyi apa ya saya lupa, tapi dia ngomong gini. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, dia nyanyi terus. Dan Anda tahu, di titik itu banyak orang yang menenangkan. Termasuk didoakan oleh Pastor Philip. Dia masih belum begitu bisa tenang. Tapi detik dia menemukan Tuhan. Dia tahu tambatan dan pegangan hatiku hanya ada pada Tuhan. Di detik itu saudara, ndak hitung tahun, dia sekarang sudah khotbah di mana-mana. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Masalah masih ada, masih ada. Pergumulan masih ada, masih ada. Yang dia angan-angankan gak jadi. Tapi di dalam Tuhan ada sebuah kekuatan dan kelegaan. Makanya ingat, di balik Anda mau depresi tadi saudara, ada benihnya. Anda harus tahu, hidup itu bisa berubah, tapi Allahku tak bisa berubah. Saya juga fondasiin itu dalam hati saya. Karena belum tentu manusia selalu sehat. Kita gak ngerti umur manusia juga. Kita harus kasih fondasi itu di dalam hati kita. Yang kedua saudara, apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah fokuslah pada Tuhan dan bukan pada keadaan. Kalau hari ini Anda mengalami yang namanya benih-benih depresi. Saya ulang ya. Fokuslah pada Tuhan dan bukan pada keadaan. Contohnya di mana? AI, contoh Petrus. Petrus ketika dia fokus pada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air bukan? Dia bisa melampaui apa yang bisa dia lakukan. Dia bisa melampaui apa yang dia pikirkan. Dia bisa melampaui apa yang jadi kehidupannya. Tapi detik dia fokus pada keadaannya. Kenapa keadaanku, aku betul-betul berada di atas air ini. Akhirnya dia terjatuh dan tenggelam dalam masalah hidupnya. Hari ini kalau mau jadi Kristen yang gak gampang depresi dan meraih apa yang menjadi janji Tuhan. Yang harus ada di kita adalah kita harus tahu ini. Aku kalau punya masalah gak boleh ngelihat masalahku terus. Tapi aku harus lihat Tuhan. Sebab detik Anda melihat Tuhan saudara, yang terjadi apa yang di luar pikiran kita, miracle bahkan demi miracle akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita ngelihat masalah kita terus, kenapa suamiku kayak gini? Kenapa papaku gak bertanggung jawab? Kenapa istriku gak bisa jadi penolong yang baik? Kenapa anak-anakku struggle semuanya? Kenapa pekerjaanku gini ya? Gak bisa breakthrough. Ketika Anda terus mulutnya, hatinya, pikirannya, kerohaniannya, imannya di-entertain terus pada masalah. Maka yang terjadi, hidup Anda akan penuh masalah. Tapi kalau Anda entertain pikiran Anda, hati Anda, perasaan Anda, hidup Anda kepada Tuhan yang hidup, Anda tahu masalah itu ada. Dan mungkin masalah itu luar biasa yang sedang terjadi. Tapi detik aku melihat kepada Tuhan, masalah itu jadi biasa. Katakan amin. Saudara, fondasi yang kedua ini harus ada pada kita. Apa?
Jangan terlalu jadi orang Kristen yang naif lah. Hebat aku. Anointing, urapan, apa. Atau kalau enggak, aku hebat nih, aku pelayanan nih, udah berapa divisi nih. Inilah realita kekristenan. Boleh hebat di dalam gedung ibadah, tapi juga hebat di dalam rumah tangga. Hebatlah di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sebab apa? Caranya gimana? Ini. Peganglah Tuhan, pandanglah Tuhan. Jangan terus pandang kepada keadaan. Keadaan tak akan bisa menolong dan berubah kalau engkau enggak berubah. Jika engkau berubah, maka keadaan baru bisa berubah. Katakan amin. Dan ingat, miracle, mujizat itu berdampingan dengan Tuhan. Jika engkau memandang kepada Tuhannya, maka miracle pasti dan bisa terjadi dalam kehidupan Anda. Katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang perlu kita lakukan? Baca dulu ayatnya di Yesaya 41 ayat yang ke-10. Saudara masih bersama dengan saya? Halo, katakan yes. Orang yang tidak depresi katakan yes. Ada yang depresi ya. Yesaya 41 ayat yang 10. Baca bareng-bareng ya. 2, 3. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa apa saudara? Kemenangan. Ini janji Tuhan. Apapun pergumulan kehidupanmu, seberat apapun pergumulan kehidupanmu, di titik terendah seperti apa dalam kehidupanmu, inilah janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada hidup Anda dan saya. Katakan yes. Jangan terus memandang masalah. Masalah itu biasa. Allah kita yang luar biasa. Jangan dibalik, masalahku luar biasa dan Allahku biasa. Ingat, masalah kita biasa di tangan Tuhan. Masalah kita biasa, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi Allah kita yang luar biasa, yang bisa menyelesaikan masalah dan memberikan miracle, mujizat yang tak mungkin jadi mungkin itu. Bisa ada di tangan orang-orang Kristen yang tidak hanya terus memandang kepada masalah, kemana-mana di entertain. Kamu tahu gak suamiku tuh bencek none. Kamu tahu gak kemana-mana juga cerita, kamu tahu gak suamiku tuh aduh. Jangan entertain perasaanmu. Jangan dicerita-ceritakan suamimu. Nanti kalau udah baik, saudara Anda baik, Anda gandengan tangan. Anda tahu tetangga-tetangga Anda kayak gini, itu suaminya dulu tuh ya, itu bencekno tuh katanya istrinya. Dulu dia gini. Jangan. Keep. Simpan. Yang boleh hanya tahu siapa? Pemimpin rohani aja. Simpan itu. Karena apa saudara? Karena Anda akan terus berjalan bersama-sama sampai Tuhan menjemput hidup Anda. Katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang harus aku lakukan supaya kasih setia Tuhan itu terus ada dalam hidupku? Yang ketiga adalah jangan andalkan kekuatan sendiri. Buka di Mazmur 73 ayat 26. Anda yang masih bersama dengan saya katakan ngomong kanan kiri, pendetanya lemes gitu. Yuk, Mazmur 73 ayat 26. 2, 3. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara, kalau Anda menjadi orang Kristen yang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan dan membiarkan kelemahan kekristenan Anda akan sama seperti orang yang ditulis ini loh saudara. Akan ngeluh gini, dagingku dan batinku habis lenyap. Siapa yang nolong aku? Tapi kalau Anda berkata, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, perasaanku habis lenyap, di luar akal sehatku, masalah ini, tapi aku tetap percaya Allahku. Dan kalau hari ini aku bisa mencari Allahku dan mendapatkan Allahku,
Aku tahu kemenangan itu berpihak dalam hidupku. Tapi Pak Ko, yang ketiga ini, tapi pesan saya, kalau sampai engkau karena depresi, karena tekanan, karena pergumulan yang berat, sampai gak bisa berjumpa dengan Tuhan. Saya boro-boro, aku berjumpa dengan Tuhan. Doa ae wis ra iso. Jawa Tengah metu. Boro-boro aku cari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tuh yang kayak apa? Aku gak ngerti. Tapi aku butuh Tuhan. Aku butuh Allah menyelesaikan masalahku. Apa yang harus aku kerjakan? Saudara, pesan saya yang ketiga sederhana. Kalau sampai di satu titik engkau gak bisa menjumpai Tuhan. Bahkan di dalam gereja, engkau hanya fisikmu aja ke gereja. Tapi engkau gak bisa menjumpai pribadi Tuhan. Jangan berhenti. Jumpailah rekan kalau nggak bisa jumpa dengan Tuhan. Rekan di dalam Tuhan yang bisa membawa engkau masuk lebih lagi di dalam altar suci Tuhan. Karena kenapa Bu? Saya ngomong gini, banyak orang Kristen yang sudah tahu banyak masalah, banyak pergumulan, ada tanda-tanda depresi, ada tanda-tanda agak lain hidupnya. Pikirannya sudah kemana-mana. Tapi dia selalu ngomong, wis gini aja enggak apa-apa, wis tak maklumi. Nantilah selesai sendiri. Dia enggak berupaya, padahal makin lama hidupnya makin agak lain. Makin tambah depresi, makin agak ngengong, makin butuh obat tidur, makin butuh ini, butuh itu. Jika itu Anda orangnya. Saya mendapati banyak orang Kristen cuma ya wis tak jalani aja kehidupan ini begini. Saudara akan makin diseret oleh iblis. Makin jauh hidup Anda. Anda gak ngerasa tapi pasti iblis itu pribadi yang mencuri, mengambil semuanya. Sukacitamu dicuri, damai sejahteramu dicuri, masa depan dicuri. Tapi kalau sifat Allah itu memberi. Kasih itu memberi. Coba sekarang renungkan. Banyak yang terambil dalam kehidupanku. Atau banyak yang bertambah dalam hidupku. Kalau banyak yang terambil, ojo diterus-terusin diambil oleh iblis. Tapi yang kita lakukan adalah, kalau sampai di titik terendah aku gak bisa berjumpa dengan Tuhan. Aku harus bisa mencari siapa yang bisa nolong kerohanianku. Supaya aku tetap bisa survive di tangan Tuhan. Katakan amin. Sebab dengar kata-kata saya Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu real. Gak cukup hanya ibadah hari Minggu C. Engkau harus menjalani kehidupanmu real. Apakah engkau mau mendapatkan janji Tuhan yang terus dalam Alkitab? Jika iya, jangan cuma ngeroh-ngeroh hanya berdoa. Lakukan sesuatu untuk mengubah keluargamu, untuk mengubah kerohanianmu, untuk mengubah hidupmu. Jangan hanya banyak berdoa. Lakukan sesuatu. Jika engkau gak bisa jumpai, bahkan di titik terendahmu gak bisa jumpai Tuhan. Jumpai rekan Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan. Yang bisa membuatkan Anda breakthrough di tangan Tuhan. Sebab saya kasih tahu, kekristenan itu indah. Saya kasih tahu, pernikahan yang benar itu indah, Paul. Apakah selalu gak ada konflik? Ada. Tapi sekian tahun, sekian puluh tahun saya menjalani pernikahan dengan suami saya. Orang kan selalu ngomong gini kok, makin lama makin menikah lihat. Kelihatan semua itu garam-garamnya, jelek-jeleknya. Pasti akan makin hambar. Kita makin romantis. Mau tidur Nirwan, gandengan tangan sama Kok Jen. Bukan berdoa aja, gandengan tangan, takut hilang. Berdoa bareng-bareng kok. Berdoa bareng-bareng, gandengan tangan, mau makan juga sama-sama. Pertanyaannya, bagaimana pernikahan Anda? Makin lama makin indah? Atau makin lama makin ngeri? Aku menikah dengan siapa ini? Jangan diam.
perjuangkan yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan di dalam hidup Anda. Hidup itu realita. Enggak boleh hanya di awan-awan, berasumsi, berkeinginan, mimpi. Kalau engkau enggak pernah jalani dan mengubah kehidupan Anda, ngomong kanan kiri, mimpi ye. Mimpi saudara. Halo, katakan amin. Saudara diberkati hari ini, kita belajar apa aja, boleh dibukakan saudara. Hari ini kita, enggak ditulis ya saudara, tapi hari ini di balik pergumulan kita yang terakhir. Ini, sekretaris saya luar biasa ya. Oke, boleh foto? Yang terakhir saudara, saya mau ngomong, di balik keterbatasan Anda harus tahu, Allah kita itu penuh dengan kasih karunia. Kasih karunia itu apa yang gak mungkin bagi Anda, itu mungkin bagi Allah kita. Halo, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat saudara, di balik ketidakmampuan kita ada kasih karunia yang kita gak bisa usahakan. Tuhan bisa memberikannya dengan cuma-cuma. Katakan amin. Boleh taruh kedua tangan Anda di dada. Kita datang kepada Tuhan karena kekristenan itu real. Bukan hanya sekedar absen hari Minggu di ibadah. Ya, cari Tuhan bareng-bareng yuk.